Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Angelina dengan NPM 201721500 dari kelas R7E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat deklaratif. Pertama, pengertian kalimat deklaratif. Kedua, kalimat deklaratif menurut para ahli. Ketiga, ciri-ciri kalimat deklaratif. Keempat, macam-macam kalimat deklaratif dan contohnya. Kelima, kesimpulan. Pengertian kalimat deklaratif. Kata deklaratif ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu declaratio. Artinya adalah pernyataan. Definisi dari kalimat deklaratif ini ialah suatu kalimat yang berisikan atau mengandung kalimat-kalimat pernyataan untuk memberikan suatu berita serta informasi mengenai suatu hal. Menurut Abdul Khair mengatakan bahwa kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya menyampaikan pernyataan yang ditujukan kepada orang lain. Contoh, KPK akan memeriksa anggota DPR itu yang diduga kuat menerima aliran BLBI. Merupakan tindak tutur yang dilakukan predikat dengan maksud untuk menciptakan hal, status, keadaan, dan sebagainya yang baru. Misalnya memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf. Menurut Alwi, dalam pemakaian bahasa bentuk kalimat deklaratif umumnya digunakan oleh pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan. Isinya merupakan berita bagi pendengar atau pembacanya. Jika pada suatu saat kita mengetahui ada kecelakaan lalu lintas dan kemudian kita menyampaikan peristiwa itu kepada orang lain, maka kita dapat memberitakan kejadian itu dengan menggunakan bermacam-macam bentuk kalimat deklaratif. Menurut Tarmini, kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya menyampaikan pernyataan yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut diharapkan menanggapinya melalui respon yang dapat tercermin pada pandangan mata atau mimik dan kadang disertai anggukan atau ucapan ya. Maka dapat disimpulkan bahwa kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan tentang kejadian yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat atau dikenal dengan kalimat berita. Perhatikan contoh kalimat berikut. 1. Tadi pagi ada tabrakan mobil di dekat Monas. 2. Saya lihat ada bus masuk Ciliwung tadi pagi. 3. Waktu ke kantor, saya lihat ada jeep menabrak beca sampai hancur. 4. Saya ngeri melihat tabrakan antara bus PPD dengan sedan Fiat tadi pagi. 5. Tadi pagi ada sedan Fiat Mulus yang ditabrak bus PPD. Dan segi bentuknya berdasarkan contoh kalimat bermacam-macam. Ada yang memperlihatkan inversi, ada yang berbentuk aktif, ada yang pasif, dan sebagainya. Akan tetapi, jika dilihat fungsi komunikatifnya, maka contoh kalimat tersebut adalah sama, yakni semuanya merupakan kalimat berita. Dengan demikian, kalimat berita dapat berupa bentuk apa saja, asalkan isinya merupakan pemberitaan. Dalam bentuk tulisnya, kalimat berita dengan tanda titik. Dalam bentuk lisan, suara berakhir dengan nada turun. Ciri-ciri kalimat deklaratif. 1. Bersifat informatif. 2. Tidak terdapat kata tanya. 3. Diakhiri dengan penggunaan tanda titik.
4. Diucapkan dengan intonasi datar dan netral. 5. Dapat diletakkan di awal atau di akhir kalimat pokok pembicaraan. 6. Susunan kalimatnya bukan suatu kalimat yang khas, sama dengan kalimat lainnya. Fungsi kalimat deklaratif. Fungsi kalimat deklaratif adalah untuk memberikan informasi berita yang biasanya berisi pernyataan, pendapat, ataupun fakta tentang suatu peristiwa. Dengan fungsinya yang berupa informasi, maka penggunaan bahasanya harus jelas, sesuai fakta, dan tidak dilebih-lebihkan. Macam-macam kalimat deklaratif dan contohnya. Apabila dilihat dari segi bentuknya, kalimat deklaratif memiliki beberapa macam. Di antaranya ada yang berbentuk aktif, pasif, inversi, dan lain-lain. 1. Kalimat deklaratif aktif. Jenis kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang bersifat aktif layaknya jenis-jenis kalimat aktif. Seperti halnya kalimat aktif, kalimat deklaratif aktif juga mempunyai unsur subjek yang melakukan suatu tindakan terhadap objek. Contoh, sebuah motor menabrak sepeda siang tadi pukul 12.00. Aku dan keluargaku mendatangi wisata Sarangan tahun lalu. Kalimat deklaratif aktif terbagi menjadi 3 bagian. A. Kalimat deklaratif aktif transitif. Seperti halnya kalimat transitif lainnya, kalimat deklaratif aktif transitif juga merupakan kalimat yang bisa dimasukkan unsur objek ke dalamnya. Predikat pada kalimat ini biasanya berawalan dengan imbuhan me, dan kalimat ini juga bisa dirubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Contoh, OSIS SMPN 27 mengadakan acara pemilihan ketua OSIS yang baru pada tanggal 27 September mendatang, bentuk aktif. Pemilihan ketua OSIS yang baru diadakan oleh OSIS SMPN 27 pada tanggal 27 September mendatang, bentuk pasif. B. Kalimat aktif deklaratif intransitif. Biasanya kalimat ini mempunyai predikat dengan menggunakan imbuhan ber. Seperti halnya kalimat transitif lainnya, kalimat aktif deklaratif intransitif juga merupakan kalimat yang tidak perlu disertakan objek di dalamnya. Selain itu, kalimat ini juga tidak bisa dirubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Contoh, mereka bekerja tanpa kenal lelah. Kemarin kami sempat bertamu ke rumahnya. C. Kalimat aktif deklaratif semi-transitif. Kalimat ini adalah kalimat aktif yang tidak perlu dicantumkan objek di dalamnya. Adapun unsur lain yang dimasukkan ke dalam kalimat ini adalah pelengkap atau pel. Contoh, adik bermain sendirian. Subjek adik, predikat bermain, pelengkap sendirian. Jimmy berbadan kurus. Subjek Jimmy, predikat berbadan, pelengkap kurus. Kami makan dengan menu seadanya. Subjek kami, predikat makan, pelengkap dengan menu seadanya. Dua. Kalimat deklaratif pasif. Kalimat deklaratif ini merupakan kalimat yang subjeknya dikenai tindakan oleh objek. Kalimat ini terbagi atas 2 jenis, yaitu A. Kalimat pasif deklaratif aktif biasa. Kalimat deklaratif pasif ini hasil perubahan bentuk dari kalimat deklaratif aktif transitif. Predikat pada kalimat ini biasanya menggunakan imbuhan di, ter, dan ke, an. Contoh kalimat. Sejumlah rumah warga terendam oleh banjir bandang. Acara tersebut diselenggarakan secara serentak di berbagai daerah. Rumah itu dirampok saat ditinggalkan oleh pemiliknya.
Kebakaran itu disebabkan oleh ulah beberapa oknum. B. Kalimat pasif deklaratif zero. Kalimat pasif ini mempunyai predikat berakhiran kan. Selain itu, predikatnya merupakan kata dasar yang terbentuk dari jenis-jenis kata kerja. Objek pada kalimat ini berupa objek penderita yang ditulis tanpa disisipkan oleh kata lain. Contoh, akan kusampaikan salammu padanya. Aku kerjakan tugas Pak Guru sendirian. 3. Kalimat deklaratif inversi. Kalimat ini merupakan jenis kalimat deklaratif yang predikatnya mendahului subjek. Contoh, dicurinya motor itu dari dalam garasi. Atas perhatian ibu, saya ucapkan terima kasih. Sudah saya rapikan motor itu. Ambilkan ibu buku di atas lemari. Setuju kami untuk makan bersama-sama. 4. Kalimat deklaratif langsung. Kalimat deklaratif ini adalah kalimat deklaratif berdasarkan hasil mengutip kata-kata seseorang persis seperti yang mereka katakan. Contoh, Anto berkata, aku melihat Lesi bermain dengan pesawat pada saat itu. Ibu akan menengok kakak besok, kata ibuku. 5. Kalimat deklaratif tidak langsung. Kalimat deklaratif ini adalah kalimat deklaratif yang menceritakan kata-kata atau ucapan orang lain. Contoh, Dika mengatakan bahwa Yeni sedang dirawat di rumah sakit Geraha Husada. Adi mengatakan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh mobil yang remnya blong. Kesimpulan. Kalimat deklaratif dalam bahasa Indonesia merupakan kalimat yang mengandung maksud memberitakan sesuatu kepada lawan tutur. Sesuatu yang diberitakannya umumnya merupakan pengungkapan suatu peristiwa atau suatu kejadian baik dalam bentuk tuturan langsung maupun tidak langsung. Daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.